Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas pengetahuan regulasi dan legalitas mengenai nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, dan juga surat izin usaha. Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ani Widiasih, yang kedua ada Dani Herlambang, yang ketiga Ishak Insan Prakoso, yang keempat Putra Renata Kartika, yang kelima Ulil Ahunisa, dan yang terakhir yaitu Wildan Ocean Pratama. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan dalam presentasi, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pembahasan soal pokok, yang ketiga pembahasan soal kelompok, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, di pendahuluan yang pertama ada nomor induk berusaha. NIB adalah dokumen legal yang diterbitkan melalui sistem online single submission dan menggantikan beberapa izin usaha. Sistem ini diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 dan membantu pelaku usaha menengah serta besar mengurus legalitas dengan lebih cepat dan sistematis. Pelaku usaha kecil, terutama di daerah, masih menghadapi kendala seperti akses internet terbatas, minimnya pendampingan teknis, dan kesulitan navigasi sistem. Solusi yang diperlukan meliputi peningkatan infrastruktur digital, yaitu pelatihan teknis, serta penyederhanaan antarmuka OSS agar manfaatnya lebih merata bagi seluruh pelaku usaha. Selanjutnya, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk administrasi perpajakan. Digunakan untuk pelaporan, pembayaran pajak, serta pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan lainnya. Wajib dimiliki oleh individu atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Ketentuan kepemilikan NPWP diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Surat izin usaha atau SIU merupakan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah yang memberikan izin kepada suatu usaha untuk beroperasi secara sah. Surat izin usaha penting dalam industri furnitur berbahan kayu untuk mendapatkan sertifikat SVLK dan izin ekspor. Hanya 52% industri furnitur kecil yang memiliki surat izin usaha formal yang bersumber dari Kementerian Perindustrian tahun 2022. Ketidakteraturan ini menghambat akses ke pelatihan, pameran dagang, dan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Selanjutnya yaitu pembahasan soal pokok. Soal pertama yaitu kementerian apa saja sih yang berhubungan dengan nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, dan juga surat izin usaha. Pertama yaitu nomor induk berusaha. Kementerian yang berhubungan dengan nomor induk berusaha yang pertama ada Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Kementerian ini mengelola penerbitan NIB melalui sistem OSS, juga bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan sistem OSS serta penerbitan NIB secara elektronik. BKPM juga melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga lain untuk integrasi data dan kelancaran proses perizinan berusaha. Yang kedua yaitu Kementerian Kesehatan. Kementerian ini bertanggung jawab atas penerbitan perizinan usaha di sektor kesehatan yang mencakup izin untuk fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, laboratorium, dan apotek. Penerbitan perizinan usaha di sektor kesehatan ini mengharuskan pelaku usaha memiliki NIB sebagai syarat awal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020, juga penerbitan perizinan usaha di sektor kesehatan dilakukan melalui sistem OSS. Yang ketiga ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian ini berperan dalam memberikan persetujuan lingkungan yang menjadi salah satu syarat dasar penerbitan NIB. Yang keempat ada Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian mengatur perizinan usaha di sektor industri termasuk sertifikasi produksi dan distribusi barang tertentu. Dan yang terakhir yaitu Kementerian Perdagangan. Kementerian ini yang mengelola izin terkait ekspor dan impor barang, terutama barang-barang khusus seperti narkotika, psikotropika. Karena NIB ini juga berfungsi sebagai angka pengenal importir atau API dan memberikan hak akses ke pabeanan, Kementerian ini juga memiliki hubungan dengan NIB dalam hal pengawasan dan pemberian izin impor serta ekspor.
Selanjutnya yaitu kementerian yang berhubungan dengan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang pertama ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian ini memiliki peran utama dalam pengelolaan nomor pokok wajib pajak atau NPWP melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sebagai unit yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan, DJP berwenang dalam berbagai aspek terkait NPWP. Tugas utamanya yaitu melakukan penerbitan NPWP bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan, pengelolaan data dan informasi perpajakan, serta pengawasan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. DJP juga berfungsi sebagai lembaga yang memastikan sistem perpajakan berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Yang kedua yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian ini menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penyelarasan data dengan NPWP. Salah satu aspek utama dari kerjasama ini adalah integrasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai pengganti NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai penduduk Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan serta meningkatkan efisiensi dan akurasi data wajib pajak. Dengan adanya penyelarasan data ini, diharapkan sistem perpajakan dapat lebih transparan dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penggunaan NIK sebagai NPWP juga mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara melalui sistem perpajakan yang lebih tertib dan terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu kementerian yang berhubungan dengan surat izin usaha. Yang pertama ada Kementerian Perdagangan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan perizinan usaha di sektor perdagangan, termasuk penerbitan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP ini merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha di bidang perdagangan sebagai bukti legalitas untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Yang kedua ada Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kementerian ini mengelola sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikenal dengan Online Single Submission atau OSS. Selanjutnya yaitu Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian berwenang dalam pengurusan dan penerbitan surat izin usaha industri atau SIUI, yaitu dokumen legal yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha untuk dapat menjalankan kegiatan di bidang industri secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu ada Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur perizinan usaha di sektor pertanian, termasuk perizinan yang berbasis nomor induk berusaha yang nantinya diterbitkan melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Soal pokok nomor 2, apakah WNA wajib memiliki NPWP? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3A tentang pajak penghasilan, WNA yang tinggal lebih dari 183 hari dalam 12 bulan harus memiliki NPWP. Jadi 183 hari adalah batas pemisah antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Jika lebih dari 183 hari, maka seseorang menjadi subjek pajak dalam negeri. Jika tidak lebih dari 183 hari, maka orang tersebut dianggap menjadi subjek pajak luar negeri. Yang ketiga, mengapa izin usaha ekspor jasa penting? Izin usaha ekspor jasa penting karena menjamin legalitas bisnis, memperluas pasar internasional, dan memungkinkan perusahaan mendapatkan insentif dari pemerintah. Selain itu, izin ini menjaga kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan keamanan transaksi, serta meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan di mata klien global. Dengan demikian, izin usaha ekspor jasa menjadi kunci untuk menjalankan bisnis usaha yang profesional dan berkelanjutan. Selanjutnya nomor 4 itu ada beberapa contoh NIB, NPWP, dan surat izin ekspor pada suatu perusahaan.
Yang pertama ada dari CV Kayu Manis. Ini adalah salah satu contoh dari nomor induk berusaha yang dinilai memenuhi dan kepemilikan NIB ini berbasis resiko yang diterbitkan oleh Menteri Investasi Kepala BKPM dengan nomor 91203031111615 yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2019 yang kemudian melakukan perubahan kelima pada tanggal 10 Januari 2023. Kemudian ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP dengan nomor 021958543000 yang terdaftar pada tanggal 27 Juni 2002. CV Kayu Manis juga memiliki dokumen izin usaha ekspor yang dinilai memenuhi. Kemudian ada PT Jawa Lili Furnitur yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB 81200008213881. PT Jawa Lili Furnitur juga memiliki nomor pokok wajib pajak yang diterbitkan pada tanggal 14 Desember pada tahun 2017. Selain memiliki NIB dan NPWP, mereka juga memiliki dokumen izin usaha ekspor yang dinilai memenuhi. Selanjutnya ada CV Ergo Furnitur Indonesia yang memiliki nomor induk berusaha dan nomor pokok wajib pajak. Nomor induk berusaha ini diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2008. CV Ergo Furnitur ini selain memiliki NIB dan NPWP juga memiliki dokumen izin usaha ekspor dan juga surat izin usaha perdagangan. Berikut kami lampirkan NPWP dari PT Kapuas Melawi Raya. Selanjutnya yaitu surat izin usaha perdagangan dari PT Saputra Group. Yang selanjutnya yaitu NIB dari CV Lintas Jaya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1 yang berdasarkan jurnal analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi COVID-19. Menurut Anda, apakah faktor tarif pajak yang lebih rendah sudah cukup untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membuat NPWP? Atau justru ada faktor lain yang lebih penting? Jelaskan pendapat Anda. Berdasarkan jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor tarif pajak yang lebih rendah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM dalam membuat NPWP. Tetapi menurut saya itu hanyalah salah satu faktornya saja, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Artinya adalah kepatuhan pajak tidak hanya soal tarif, tetapi juga soal kesadaran, pemahaman, dan kepercayaan kepada pemerintah. Pemerintah harus memperkuat edukasi tentang perpajakan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajaknya, agar UMKM lebih patuh dalam membuat dan penggunaan NPWP-nya. Baik, selanjutnya masih dari pertanyaan kelompok 1. Berdasarkan jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi COVID-19 oleh Alifiani dan kawan-kawan pada tahun 2021, kepatuhan UMKM dipengaruhi oleh tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepercayaan pada sistem hukum. Dalam pandangan Anda, bagaimana sebaiknya pemerintah membangun pemahaman dan juga kepercayaan wajib pajak UMKM agar tidak hanya patuh karena kewajiban, tetapi juga karena kesadaran akan manfaat memiliki NPWP? Menurut pandangan kelompok kami, sebaiknya pemerintah melakukan beberapa langkah berikut untuk membangun pemahaman dan juga kepercayaan wajib pajak UMKM. Langkah pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Pemerintah perlu memperluas upaya edukasi perpajakan melalui berbagai metode, seperti sosialisasi secara langsung, pelatihan khusus, serta pemanfaatan media digital yang mudah diakses oleh pelaku UMKM. Dengan ini, diharapkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM dapat meningkat secara signifikan. Langkah kedua yaitu membangun kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan. Pemerintah harus memastikan adanya transparansi pengelolaan pajak, memberikan pelayanan yang adil, serta menindak tegas pelanggaran baik di sisi wajib pajak maupun petugas pajak. Komunikasi yang terbuka akan memperkuat perspektif positif. Langkah yang ketiga yaitu menyederhanakan proses dan tarif pajak.
Pemerintah harus terus mengembangkan sistem perpajakan yang mudah, efisien, dan ramah UMKM, misalnya dengan digitalisasi layanan pajak. Langkah keempat yaitu menyampaikan manfaat nyata dari kepemilikan NPWP. Pemerintah perlu mengkampanyekan kisah sukses UMKM yang memperoleh manfaat nyata dari kepemilikan NPWP itu sendiri, sehingga menumbuhkan motivasi internal atau kesadaran pada pelaku usaha lain. Dan yang terakhir yaitu melibatkan komunitas dan asosiasi UMKM. Pendekatan berbasis komunitas ini efektif untuk mengatasi ketidakpercayaan dan misinformasi. Pertanyaan kedua, jika sebuah perusahaan tidak memiliki izin ekspor jasa, risiko apa yang bisa terjadi? Jadi jawabannya, jika sebuah perusahaan tidak memiliki izin ekspor jasa, risiko apa yang bisa terjadi? Antara lain, 1. Melanggar hukum dan regulasi. 2. Telah membatalkan proses ekspor. 3. Risiko denda dan sanksi hukum. 4. Kehilangan kredibilitas dan reputasi. 5. Kesulitan mendapatkan insentif dari pemerintah. Pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana peran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setelah pelaku usaha mendapatkan NIB? Peran BPJS yaitu memberikan perlindungan kepada pekerja terhadap risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan jaminan kematian. Setelah pelaku usaha mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai salah satu instansi yang terintegrasi dengan sistem online single subscription atau disebut OSS untuk pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan NIB, pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan diri dan pekerjaannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Nomor 2. Apa sanksi yang diberikan apabila WNA tidak mendaftarkan NPWP sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia? WNA yang tidak mendaftarkan NPWP sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, serta kemungkinan pemeriksaan dan kewajiban membayar pajak beserta sanksi bunga atau kenaikan sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disebut juga UU KUP. Nomor 3. Apa saja risiko yang mungkin dihadapi perusahaan apabila menjalankan ekspor jasa tanpa izin resmi atau Menteri Ekspor? Meningkatkan kredibilitas di mata mitra internasional serta membuka akses terhadap berbagai fasilitas dan insentif dari pemerintah. Dengan memiliki izin resmi, perusahaan dapat lebih mudah menembus pasar global, mengurangi risiko hukum, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional. Selain itu, izin ini juga menjadi syarat utama untuk memperoleh dukungan pembiayaan dan asuransi ekspor yang sangat vital dalam memperlancar kegiatan bisnis lintas negara. Kesimpulan, dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin terbuka, regulasi dan legalitas usaha menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan dan kredibilitas industri, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, dokumen seperti nomor induk berusaha atau NIB, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan izin usaha ekspor merupakan elemen kunci dalam menciptakan iklim usaha yang tertib, transparan, dan kompetitif. NIB menyatukan berbagai perizinan dasar ke dalam satu identitas usaha yang terintegrasi, memudahkan pelaku usaha dalam beroperasi secara legal dan terdata dari sistem OSS, Online Single Submission. NPWP mencerminkan kepatuhan urusan pajak dan menjadi persyaratan untuk berbagai transaksi keuangan serta hubungan instansi pemerintah maupun mitra usaha. Sementara itu, izin usaha ekspor menunjukkan bahwa suatu industri telah memenuhi standar kualitas, keamanan, dan regulasi perdagangan internasional, sehingga produk Indonesia dapat bersaing di pasar global. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Apabila dalam penjelasan kami ada salah kata atau salah penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan juga atensinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.